Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Maulana dengan NIM F1C020097. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis ketahanan material komposit serat kelapa pada blade turbin angin horizontal aks 5 blade. Latar belakang: tenaga listrik kini merupakan landasan bagi kehidupan modern. Kebutuhan energi listrik di Indonesia setiap tahunnya kian meningkat, sedangkan produk listrik dari pembangkit energi terbarukan masih rendah karena rendahnya kapasitas listrik berbahan bakar fosil. Maka salah satu solusi untuk menghadapi masalah tersebut, energi listrik yang kian meningkat, maka tanpa harus menggunakan bahan bakar fosil yaitu memanfaatkan energi terbarukan. Salah satu energi terbarukan dan menjadi topik saya yaitu energi angin. Terus potensi angin di Indonesia ini juga memiliki kecepatan minimal 15 km per jam atau 4,16 meter per second yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin. Dari peta kecepatan angin pada muson barat dan timur. Dan komposit, di sini komposit merupakan rangkaian dua atau lebih bahan yang digabung menjadi satu bahan secara mikroskopis, di mana bahan pembentuknya masih terlihat seperti aslinya dan memiliki hubungan kerja di antaranya sehingga mampu menampilkan sifat-sifat yang diinginkan. Rumusan masalah. Berdasarkan yang saya mengambil rumusan masalah, bagaimana mendapatkan nilai ketahanan material komposit blade pada turbin angin tipe horizontal aks berkonfigurasi 5 blade sebagai pembangkit berkapasitas rendah. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh variasi komposit serat kelapa pada blade turbin angin tipe horizontal aks berkonfigurasi 5 blade. Terus batasan masalah ada 3. Yang pertama, blade turbin menggunakan bahan komposit serat kelapa pada turbin angin tipe horizontal aks berkonfigurasi 5 blade. Yang kedua, pengujian yang dilakukan ditinjau dari uji tekan. Yang ketiga, tipe turbin yang digunakan adalah horizontal ax wet turbine atau HAWT. Terus tujuan penelitian. Yang pertama, mendapatkan nilai ketahanan bahan material komposit serat kelapa pada blade turbin angin, menjadikan blade turbin angin tipe horizontal aks berkonfigurasi 5 blade berbahan komposit sebagai salah satu alternatif pembangkit tenaga listrik yang ramah lingkungan. Terus yang ketiga, mengetahui kekuatan uji tekan. Manfaat dari penelitian, memberikan informasi mengenai blade turbin angin tipe horizontal berkonfigurasi 5 blade berbahan komposit serat kelapa. Terus memberikan informasi mengenai ketahanan bahan material komposit serat kelapa pada blade turbin angin. Tempat penelitian yaitu di Fakultas Teknik Universitas Mataram, dan hipotesisnya nilai uji tekan yang paling tinggi terdapat pada bagian belakang blade dan nilai uji terendah yaitu pada bagian tengah blade. Tinjauan pustaka. Menurut Munandar 2013 halaman 52, komposit serat alam memiliki keunggulan lain bila dibandingkan dengan serat gelas. Komposit serat alam
sekarang banyak digunakan karena jumlahnya banyak, lebih ramah lingkungan karena mampu terdegradasi secara alami. Harganya pun lebih murah dibandingkan dengan serat gelas. Serat yang dihasilkan dari pohon aren memiliki banyak keistimewaan, diantaranya tahan lama, tahan terhadap asam dan garam air laut, dan memperlambat pelapukan kayu, serta mencegah serangan rayap tanah. Dan menurut Gibson 1994 mengenai struktur komposit, yaitu matrik dalam struktur komposit dapat dibedakan menjadi komposit, matrik, polimer. Bahan ini merupakan bahan komposit yang sering digunakan. Biasa juga disebut polimer berpenguat serat atau disingkat FRP. FRP ini merupakan suatu polimer berbahan resin sebagai matriknya, serta serat seperti serat aramid, serat kaca, serat karbon sebagai penguatnya. Dasar teori turbin angin. Turbin angin ini secara umum dapat diartikan sebagai mesin penggerak di mana energi fluida kerja yang digunakan langsung memutar baling-baling turbin. Fluida kerja yaitu berupa angin. Dengan demikian, turbin angin dapat diartikan sebagai suatu mesin penggerak mula yang fluida kerjanya adalah angin. Dan di sini jenis turbin angin poros horizontal yang digunakan untuk penelitian ini. Turbin angin poros horizontal itu merupakan turbin yang poros utamanya berputar menyesuaikan arah angin agar rotor dapat berputar dengan baik. Arah angin harus sejajar dengan poros turbin dan tegak lurus terhadap arah putar rotor. Material blade turbin. Di sini ada beberapa material blade turbin. Yang pertama itu matriks adalah fase dalam komposit yang mempunyai bagian atau fraksi volume terbesar. Matriks mempunyai fungsi sebagai berikut: mentransfer tegangan ke serat secara merata, melindungi serat dari gesekan mekanik, memegang dan mempertahankan serat pada posisinya, melindungi dari lingkungan yang merugikan, tetap stabil setelah proses manufaktur. Yang kedua, polimer atau pengisi yang berfungsi sebagai penguat dari matriks. Filler yang umum digunakan karbon, gelas, aramid, kevlar. Dan di sini juga bisa menggunakan serat alami seperti serat kelapa, serat eceng gondok, dan lain-lain. Orientasi serat dapat menentukan suatu bahan komposit secara umum. Penyusun serat pada komposit dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama itu serat yang disusun secara sejajar. Yang kedua itu serat yang disusun secara acak. Yang ketiga serat yang disusun secara tegak lurus. Di sini ada diagram alur penelitian. Yang pertama itu persiapan awal. Yang kedua studi literatur. Yang ketiga persiapan alat dan bahan. Terus yang keempat mendesain blade turbin menggunakan software SolidWorks. Yang kelima pembuatan blade turbin menggunakan komposit serat kelapa. Yang keenam simulasi menggunakan CFD. Yang ketujuh hasil simulasi. Yang ke-8 uji tekan. Setelah itu selesai. Metode penelitian yang digunakan di sini ada 3. Yang pertama itu studi literatur. Studi literatur itu penelusuran pustaka yang bersumber dari buku, jurnal, media pakar, atau penelitian-penelitian orang lain. Yang kedua itu ada studi eksperimen. Studi eksperimen ini melakukan pengujian dan penelitian secara langsung pada objek penelitian. Yang ketiga itu analisis data. Analisis data ini menganalisis data
hasil penelitian yang dilaksanakan di lokasi penelitian dengan memperhatikan studi literatur dan studi eksperimen. Dan di sini ada alat, ada bahan. Alat yang pertama digunakan itu adalah komputer, terus aplikasi CFD, aplikasi software SolidWorks, terus cetakan blade, terus termoanemometer untuk mengukur kecepatan. Nah, di sini ada bahan tepung ADK untuk dioleskan di cetakan blade agar tidak lengket. Terus yang kedua di sini ada resin dan katalis, serat serabut kelapa sebagai pengisinya, dan di sini ada pipa besi. Sekian dari penjelasan saya. Kiranya ada salah kata atau ucap, saya mohon maaf. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.